Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema perintah mentaati dan menghormati orang tua. Dari kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sahabat Musafir, saya akan membacakannya bagi kita. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sahabat Musafir yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini perintah mentaati dan menghormati orang tua. Nah, perintah ini ditujukan kepada siapa? Perintah ini ditujukan kepada anak-anak. Dan arti anak-anak ini adalah yaitu anak kandung, sudah jelas pasti. Kemudian anak angkat. Arti anak di sini juga adalah anak angkat yang diakui di hadapan Allah. Kemudian menantu. Karena firman Tuhan janji nikah dalam Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Jadi anak yang dimaksud di sini juga adalah menantu. Nah, bahkan juga yang dimaksud dengan anak di sini adalah orang yang mempunyai orang tua walaupun dia sudah menikah atau sudah berkeluarga. Itu masih terhitung sebagai anak. Nah, sahabat Musafir yang dikasihi Tuhan, persoalan masa sekarang ini adalah ada banyak anak-anak yang mengabaikan, yang meremehkan atau melupakan perintah ini. Sebagai contoh, misalnya di waktu-waktu yang lalu, kita kalau mengikuti berita sering disiarkan oleh TV One bagaimana ada kisah seorang anak yang menggugat ibu kandung oleh karena persoalan warisan. Ketika ayahnya meninggal, dia entah kenapa sampai menggugat ibunya, ibu kandungnya sendiri, digugat dan nyaris dipenjara. Itu kemudian bukan hanya itu pengalaman yang ada ketika kita mengikuti perkembangan yang ada saat beberapa waktu lalu, pernah juga TV One menyiarkan berita tentang warisan berujung pengadilan, di mana anak juga yang menggugat orang tua. Luar biasa perlakuan yang kurang baik dari anak terhadap orang tua. Bahkan saya pernah juga nonton satu video, ada yang mempublikasikan di YouTube di mana seorang anak yang memperlakukan dengan tidak baik orang tuanya perempuan di jalan dia seret, dia pukul, yang menunjukkan betapa jahatnya anak-anak di zaman sekarang ini memperlakukan orang tua mereka. Nah, pertanyaannya saat ini, sahabat Musafir yang dikasihi Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sikap atau rasa hormat terhadap orang tua sudah hilang. Itulah sebabnya saat ini penting kita mengingat kembali akan perintah Tuhan ini. Nah, apa perintah Tuhan kepada anak-anak dalam teks yang kita baca ini? Perintah Tuhan adalah yang pertama, yaitu mentaati orang tua. Ayat 1 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Perintah Tuhan kepada anak-anak untuk taat kepada orang tua, jelas kan? Jadi kita sebagai anak-anak harus mentaati orang tua. Seperti apa realisasi kita atau tindakan kita dalam mentaati orang tua?
yaitu dalam bentuk di mana kita menyegani ibu dan ayah kita. Imamat 19 ayat 3 berkata bahwa setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Firman Tuhan memerintahkan kita sebagai anak supaya kita harus menyegani ibu dan ayah kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada orang tua kita. Bahkan bagian yang lain firman Tuhan juga berkata, kita harus mendengar orang tua dan tidak menghinanya. Amsal 23 ayat 22 dan 25 berkata bahwa dengarkanlah ayahmu dan janganlah menghina ibumu. Ayat 25 dikatakan, biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Nah, luar biasa di sini diperintahkan sebagai anak, bentuk ketaatan kita kepada orang tua, kita mendengar orang tua dan tidak menghinanya. Kita harus membahagiakan ibu kita dan membahagiakan ayah kita. Nah, pertanyaannya lagi, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan anak yang tidak taat kepada orang tua, yang memperlakukan orang tua semena-mena? Anak yang tidak mentaati orang tua dan memperlakukan orang tua semena-mena, dia akan mendapat kutuk. Mendapat kutuk, saya tegaskan. Mendapat kutuk. Ulangan 27 ayat 16 berkata, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Jelas sekali. Firman Tuhan menjelaskan bahwa anak yang memandang rendah orang tuanya akan terkutuk. Bahkan bagian yang lain, Amsal 30 ayat 17 berkata, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Nah, apa yang dimaksud dengan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali? Nah, kalau dipatuk burung gagak lembah ini berbicara tentang bagaimana burung gagak itu memakan mangsanya. Gagak lembah ketika memakan mangsanya, dia akan mengulitinya secara hidup-hidup. Dia kuliti dari bagian yang paling lembek yang dia santap. Dari mata misalnya, bagian tubuh yang lain secara hidup-hidup tersiksa mangsanya. Itu dikuliti secara perlahan-lahan sampai mati. Itu cara gagak lembah. Kemudian dikatakan anak raja wali, sama, hampir sama dengan gagak lembah. Anak raja wali untuk membunuh mangsanya, mereka bersama-sama. Mereka juga menguliti secara hidup-hidup. Mereka mengeroyok, memakan bersama-sama, membunuh itu secara sadis. Dimangsa secara hidup-hidup sampai memang buruannya itu mati. Nah, maksudnya di sini mata yang mengolok-olok ayah dan enggak mendengarkan ibu akan mendapatkan kutukan yang sangat berat. Akan mendapatkan hukuman Tuhan yang sangat menyakitkan. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari kita mentaati orang tua dengan menunjukkan keseganan kita terhadap mereka, dengan menunjukkan perilaku kita yang baik terhadap mereka, melakukan apa yang diperintahkan mereka. Kita mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Nah, walaupun sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada zaman sekarang ini makin banyak anak yang tidak taat, bahkan dia kurang ajar kepada orang tuanya. Ada banyak anak yang tidak mentaati orang tuanya ketika masih hidup. Ketika orang tua sudah meninggal, barulah dia menyesal. Ketika kematian datang menghampiri orang tua kita, semuanya itu sudah terlambat. Oleh karena itu, sadarilah selalu akan hal ini. Mari sebagai anak, sahabat musafir, kita harus mempunyai sikap, kita harus mempunyai sifat dan perbuatan yang tetap mentaati orang tua. Jangan ada sifat kurang ajar.
Yang kedua, perintah yang kedua di sini adalah menghormati orang tua. Kalau yang pertama mentaati orang tua, maka yang kedua adalah menghormati orang tua. Ayatnya yang kedua dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Nah, kita diperintahkan untuk menghormati orang tua. Nah, kita harus tahu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, baru menghormati orang tua, Tuhan sudah memberkati kita. Apalagi kalau orang tua sampai memberkati kita. Orang tua sampai menumpangkan tangannya, itu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan lebih memberkati kita. Sedangkan baru menghormati kita sudah diberkati, apalagi orang tua tumpang tangan. Dan ingat, orang tua itu berhak memberkati karena orang tua adalah wakil Allah. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Kejadian 27 ayat 27 sampai 26, di mana ucapan berkat Ishak yang diberikan kepada Yakub. Dia memberkati Yakub, menumpangkan tangan kepada Yakub, dan Allah menyatakan hal itu. Allah menggenapi karena orang tua adalah wakil Allah. Oleh karena itu, luar biasa kalau sampai orang tua kita menumpangkan tangannya kepada kita, karena dia melihat kita anak-anaknya yang menghormati dia, sehingga orang tua kita memberkati kita. Tetapi ingat, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghormati orang tua harus dalam tabiat baru, bukan tabiat lama. Apa maksudnya di sini? Tabiat lama, kalau kita melihat juga kisah-kisah yang ada di Perjanjian Lama, mereka menghormati orang tua karena mengharapkan ada imbalannya. Mereka mengharapkan harta warisan, mereka mengharapkan kedudukan, kehormatan, jabatan yang diharapkan dari orang tua, sehingga mereka menunjukkan penghormatan terhadap orang tua. Tapi kalau tidak mendapat apa-apa, orang tua susah, tidak punya apa-apa, sulit untuk dihormati. Tapi ditunjukkan di sini menghormati orang tua dalam tabiat baru adalah apapun kondisi orang tua kita. Ketika kita menjadi petobat, menjadi anak Tuhan, kita melihat orang tua kita apapun kondisinya. Dia penuh kekurangan, dia penuh keterbatasan, tidak punya apa-apa. Kita tetap menghormati dia sebagai orang tua kita. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari hormatilah orang tua kita. Walaupun saat ini kita sedikit menemukan tabiat baru, kebanyakan tabiat lama. Bahkan orang tua sekarang seperti pepatah berkata bahwa habis manis sepah dibuang. Dan anak sekarang seperti pepatah, bagai kacang lupa akan kulitnya. Nah, karena itu sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, walaupun kita sudah jauh lebih pandai, jauh lebih terpandang, atau jauh lebih kaya, atau lebih nampak terhormat, kita harus tetap menghormati orang tua kita. Yang ketiga, kita akan lihat di sini. Yang ketiga adalah upah dari mentaati dan menghormati orang tua. Upah dari melakukan ayat 1 dan ayat 2, upahnya itu ayat 3. Apa ayat 3 dikatakan? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Nah, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga ini, sahabat musafir, upah ketika kita mentaati dan menghormati orang tua, Tuhan akan memberi umur panjang kepada kita. Ini secara langsung disampaikan, tersurat, tertulis. Ketika kita taat, ketika kita menghormati Tuhan, umur panjang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bahkan kalau kita melihat Keluaran 20 ayat 12 jelas juga di sana. Bagi anak yang taat dan menghormati orang tua, panjang umur Tuhan anugerahkan bagi dia. Bukan hanya itu, secara langsung tersurat, tertulis umur panjang, tetapi berkat-berkat yang lain juga akan dicurahkan, tersirat di sana. Tersirat berkat yang lain itu apa? Amsal 3 ayat 16 di sana juga menjelaskan bahwa
Berkat Tuhan bagi kita kekayaan dan kehormatan serta berkat-berkat yang lain Tuhan anugerahkan bagi kita. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, luar biasa upah kita ketika kita mentaati dan menghormati orang tua. Karena kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Sahabat musafir, ingat, kesempatan menghormati orang tua itu terbatas. Jangan terlambat. Jika sekarang seseorang menghormati orang tuanya, maka ia akan menuai juga dari anak-anaknya di masa yang akan datang. Galatia 6 ayat 7b berkata, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi kalau sekarang kita mentaati dan menghormati orang tua kita, maka nanti kelak juga kita akan ditaati dan dihormati oleh anak-anak kita. Selayaknya lah setiap orang percaya menghargai dan menghormati orang tua dan bersyukur kepada Allah yang memberikan orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita dalam kehidupan ini. Tuhan berkenan dan memberkati anak-anak yang berbakti dan tahu membalas budi kepada orang tua. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami supaya dapat memahami lebih dalam maksud firman ini, perintah Tuhan, dan kami mempraktekannya. Kami menunjukkan ketaatan dan kami menghormati orang tua kami. Dan kami akan menyaksikan bagaimana berkat Tuhan luar biasa akan tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.